الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار مع رسول الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت واحد. Ya rahimakumullah, bilkhusus pada Thaibul Majlis Al-Mubarak Bapak Yumri sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita yang insyaallah kita baca risalah Manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. وبه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا جميع علومه بالدارين آمين. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Maknanya bahwa Syekh Saman lagi kecil sudah punya akhlak para aulia. Sampai kepada had mursyid, had balik. Yaitu sebagaimana yang telah disebut dahulu. Kemudian ditambah akhlak beliau sangat memuliakan ibu bapaknya. Maknanya bahwa beliau sangat berbakti kepada orang tua. Karena dari itu memang seluruh akhlak daripada akhlak Rasulullah pun seperti itu juga. Maka sangat tertolak artinya ada dipakai orang yang berpendapat bahwa orang tua Rasulullah itu seperti sebutan pada masuk surga. Itu sangat ditolak pendapat itu. Dari hadis pernah seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, abah saya, abah bian, di mana? Rasulullah jawab finnar. Nah, di situ ada makna hadis itu bukan sebutan orang Arab abahnya itu Marina. Marina disebut sama seperti abah. Marina Rasulullah boleh bahwa mana ada satu riwayat Rasulullah menjarahi ibu beliau, menjarahi abah beliau, dan dihidupkan oleh Allah, kemudian menyebut syahadah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Maknanya bahwa seluruh, kalau kita berbicara tentang Rasulullah, tidak orang saleh, seluruh dari abah sampai ke atas
seluruhnya orang saleh. Zuriyah daripada Nabi Ibrahim, anak Sayyidina Nabi Ismail. Artinya hati-hati, ada pendapat yang berpendapat bahwa orang tua Rasulullah itu dengan hadis itu tadi benar, itu hati-hati, itu salah di dalam memakainya. Secara hukum aja kita di dalam martabat agama antara Nabi Isa dengan Rasulullah itu disebut zaman yang dimana itu tidak ada para anbiya. Selama orang itu memegang agama yang ada, selamat aja. Karena terputusnya di situ. Sama seperti zaman Patarah. Patarah itu tidak ada wahyu yang turun dari langit. Sehingga apa yang dipegang? Yang dipegang agama yang ada. Dari situ sangat pentingnya ada pembicaraan seperti riwayat-riwayat daripada Pansarah tentang Rasulullah dan keturunan beliau dari Rasulullah Abdullah bin Abdul Muttalib terus sampai ke Adnan itu, supaya orang yang mengatakan bahwa riwayat di atas Rasulullah seolah orang yang tidak baik itu tertolak. Mengupas tentang riwayat ini itu sangat besar daripada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab beliau. Artinya tidak di zaman kita, zaman dahulu sudah orang jalan agar supaya ada celah Rasulullah itu lemah. Orang tuanya dia tuh dicari orang juga agar supaya Islam isinya lemah. Tapi dibahas oleh ulama seluruhnya dan nas yang sharih. Seluruhnya tertolak pendapat itu. Turun kepada para aulia. Maka sifat para aulia itu sangat memuliakan. Maksudnya mulia. Memuliakan artinya mulia orang tuanya. Karena dari sananya lahirlah seorang kekasih Allah. Allah memuliakan Rasulullah, ibu beliau. Lahir Rasulullah. Awal itu nur berpindah dari abah beliau kepada ibu. Nah itu sama dengan makna percontohan Allah bahwa kita biar kada wali, tapi kita orang Islam. Islam kita sebab orang tua. Awalnya karena dia Islam, artinya anaknya Islam. Ada harus kita orang besar, biar orang biasa, tapi punya orang tua kita Islam. Nah, ada makna dari Imam Nawawi, maknai waladin saleh ay muslim. Mengalirlah amalia orang yang sudah meninggal dunia dengan ia punya anak saleh. Saleh itu mana muslim. Anak yang muslim. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada tafsir itu. Karangan Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Imam Nawawi. Artinya kitanya ini jangan melihat bahwa orang tua saya harus orang besar baru saya muliakan. Tidak seperti itu. Kita mau seperti apa orang tua. Yang penting ya orang tua kita itulah sudah. Dan kita memuliakannya dengan bersyukur bisa melewati mereka lahir.
kurang-kurangnya ya kita berdoa ditambah dengan orang tua, baik ia di waktu hidup atau sudah meninggal dunia. Yang jadi badan kita ini hasil daripada asbabnya orang tua kita. Dan itu tercatat di dalam tafsir Murahul Labid. Rasulullah ditanya oleh orang Yahudi, mana anak dari ibu, mana anak dari abah. Rasulullah menjawab sama catatan kita. Yang jahir, lihat jahir, kulit, darah, daging, lemak, bulu. Yang jahir dari orang tua perempuan, orang tua laki-laki. Tapi dengan bahasa Arab itu dengan ya termasuk usub itu urat. Ada perbedaan di dalam penyebutannya. Dari kulit, darah, daging, orang tua laki-laki, perempuan bulu, urat, tulang, sumsum, itu ada hanya beda di dalam sebutannya. Maknanya bahwa apa aja yang kita kerja itu pasti tentang tubuh ini dari persatuan antara orang tua laki-laki, orang tua perempuan, dan ada wujudnya. Nah itu lalu makna memuliakan itu ada kalanya di waktu hidup, ada kalanya sesudah mati. Dibawa-bawalah batang tubuhnya ini ibadah, bawa menuntut ilmu, bawa salat, bawa puasa, mengalirlah kepada orang tua daripada hasil itu. Lalu makna waladin salih ay waladin muslim, anak yang muslim. Walaupun orang tuanya sudah di dalam kubur, tapi sama seperti hidup. Itulah manfaat adanya juriyah, adanya keturunan. Kalau ada banyak bahasa orang dulu, banyak keturunan, sangat istimewa, orang banyak. Karena kalau sudah banyak tidak amal jadi. Tapi kita sedikit tetap amal jadi. Cuma yang dimaksud di sini adalah si kitanya ini sadarlah diri bahwa kita memakai orang tua kita. Jadi perpaduan antara abah dan ibu. Itu pada zahir badan. Kasih samad sangat mulia orang tuanya karena mengerti. Dan Allah menyuruh juga. Niskurli wali walidayya. Kamu harus berterima kasih kepada saya, Allah sebagai pencipta. Dan berterima kasih kepada wali walidayya. Jadi itu dua orang tua. Asbabnya pada adat orang tua, tapi Allah yang mencipta. Maka daripada perjalanan sama kayak itu. Maka sebahagiannya adalah mentafsirkan orang tua masuklah di dalam martabat ruh Rasulullah orang tuanya. Masuk di dalam syariat, lalu orang tua terbagi kepada 3. Orang tua yang melahirkan kita sama ada abah, ada ibu. Orang tua yang mensahkan pernikahan kita, wali, bintu haid, sama aja ada laki-laki, ada perempuan.
Dia masuk kata orang tua yang mentarbiyah kita, mendidik. Masuklah makna di situ adalah guru. Pada zahir kehidupan ini tidak ada kata nilai umur. Kalau orang tua melahirkan kita pasti tua pada kita. Dan mertua kita bisa kita lebih tua, bisa juga ya muda, tapi tetap orang tua. Dia mentarbiyah kita, mendidik kita, guru kita, tidak ada kata muda. So, memang kayak itu sudah bacaannya. Dan kalimat niskurli wali walidik ini sama di situ masuk. Itu bukan pendapat biasa, tapi pendapat ada satu kitab yang menjelaskan itu. Nah, lalu makna kita memuliakan mereka itu tergantung di dalam perjalanan hidup lah. Hidup kita. Sudah meninggal dunia, memuliakannya, ini kan membawa batang tubuh. Nah, ini untuk beribadah, kemudian ingat bahasa kita dalam martabat doa, tak kurang-kurangnya ditambah di dalam Allahumma ghafirli wali walidayya atau wali walidina, itu tambahan itu. Sekadar kita menghormati itu, sekadar itu juga dihormati oleh orang yang akan datang. Kita menghormati orang tua kita, karena anak kita, cucu kita menghormati kita. Ya, birru abakum tabiru abnaakum. Kamu menghormat, memuliakan orang tua kamu, akan dihormati juga kamu oleh abnaakum, anak kamu, cucu kamu, dan seterusnya. Karena dia melihat perjalanan kita. Permasalahannya lah ini karena sehari-hari kita berkawah. Sebenarnya teman di dalam hidup, orang tua, itu sama sekali tidak terpisah. Aja terpisahnya bisa sebab kita sudah dewasa, keluarga. Sehingga seperti biasalah, kayak ada nilai apa. Nah, disitulah hilang di dalam kata. Kadang-kadang lupa sudah kita bahwa ada perintah Allah. Ada kayak jadi kawan aja hidupnya. Nah, itu yang perlu maknanya bahwa kata memuliakan itu masuk di dalam kata berbuat kebaikan. Sifat daripada Syekh Saman di waktu kecil sampai Hat Mursyid, sampai beliau jadi orang aulia, tetap ada berubah. Dari guru Witan, guru Danau bilang ke Matapura, kita sangat dekat dengan orang tua guru sekumpul perempuan. Bagaimana beliau bercerita, guru sekumpul di dalam kamar, adanya beribadah nih. Begitu beliau datang, ketemu sama ibu guru. Begitu ibu guru itu memanggil nama guru dari itu, ya sebutan nama biasa Kang Bahari. Guru langsung keluar pada kamar. Sangat hormatnya pada orang tua. Artinya memang seperti itulah hal ehwal, akhirnya mereka dengan memang menjadi orang besar karena membesarkan yang seharusnya seperti orang tua. Kalau kita kan waktu beribadah itu dipanggil orang tua kada merani kita salah bagawi apa salah. Kayak mau orang tua kita ini ujian di dalam hidup lagi di Karaton. Dia belum bisa kumpul di Karaton. Selesai pengajian di Karaton, kawabe salaman orang guru spesial tempat sidin menghadapi lagi di Karaton.
Orang-orang jauh tuh hendak beritahu aja sih, aman bener. Lagi pula makal kan musyahadatul wujud. Nah ini sudah besar. Dan muraqabah. Zaman melewati kata musyahadatul wujud, musyahadahnya. Wujud ya Allah. Musyahadahnya itu dengan pandangan batin. Nah, pandangan mata lain. Nah, kita memandang mata, melihat sesuatu. Ini disebut musyahadah. Riyadah. Melatih. Ra'aitu syai'an ila ra'aitullah. Kalau ada lihat sesuatu kecuali lihat keagungan Allah. Apa cara musyahadahnya itu? Ada kalanya 4, ada kalanya 3. Ya takamata musyahadahnya jahir ngarannya. Memandang sesuatu dengan mata, ingat kepada Allah, nama Allah keagungannya dan ngarannya karena mata. Syahadah nang di dalam ada awan mata, tapi dengan jiwa nang di dalam disebut musyahadahnya maknawi. Nah itu nang diamalkan oleh para awliya. Mau berapa jam ke matanya, mau bincilak tetap musyahadah. Sama aja bacaannya, marah itu syai'an la ra'aitullah fihi. Tidak aku melihat sesuatu dengan batin, kecuali aku lihat Allah dengan batin di dalam rahasia sesuatu. Jadi tidak melihat keagungannya lagi, melihat rahasianya. Maka lalu terlatih diri ada orang menjadi itu tadi. Zikir kalimah la ilaha talqinnya 3 kali. Lalu musyahadah apa? Musyahadah sifat, musyahadah jad. Musyahadah apa itu berarti orangnya di dalam martabat hati atau roh. Roh ini memandang af'al Allah. Musyahadah sifat berarti orangnya yang memandang ada martabatnya nur. Musyahadah kepada zat, nah itu martabat hakikat sudah sir orangnya. Rahasia hakikat sir ngarannya. Karena kawan kita ini musyahadah langsung kajat kada kawan. Mana bisa? Karena kita ini jauh tingkatan di dalam martabat ilmunya. Ilmu kita hanya kawan musyahadahnya apabila badan awal musyahadah apa roh aja nangka pandangannya. Roh itu anak kawan mandang asem aja. Artinya tidak semudah pada jahir. La ilaha tiada mawujud kecuali itu nang kawannya aja sifatnya itu sir. Tapi manusia itu bukan sifat Allah. Tapi bila seseorang berkata bahwa manusia itu sifat Allah Ta'ala, maka hukumnya kafir. Kalau manusia sifat Allah Ta'ala, berarti Allah Ta'alanya di dalam kita. Nah lalu mana sifat-sifat kawadi bentuk. Sifat itu kadim, sedangkan manusia ini muhadas baharu. Zat Allah kadim, sifatnya kadim, asmanya kadim. Ini kadang-kadang dirubah-rubah. Karena salah paham di dalam tulisan tasawuf, tulisannya di situ bahwa Muhammad itu ya sifat Allah. Nah inilah kesalahan membaca. Kalau Nabi Muhammad sifat Allah Ta'ala, kita nyambah Nabi Muhammad aja ke dosa nyambah Tuhan. Karena apabila sifatnya itu orangnya sudah. Sedangkan Rasulullah kada kayak itu. Nah berarti salah di dalam makna orang mempelajari ilmu tasawuf itu. Kesalahan karena hanya membaca tulisannya. Karena sifat itu kadim, sedangkan Rasulullah beliau basyar. Ada kelahiran manusianya, ada wafatnya. Itu kan kada kadim manusia. Kalau sifat kadim, nah lalu orang harus mengerti belajarannya itu. Dan mana Muhammadnya itu. Nah ini kan kesalahan dalam makna membaca. Maka kita tulis juga situ, manusia itu iya sudah sifat Allah. Kalau manusia iya sifat Allah, ini
Yang sifat Allah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadim, dan tidak bisa dimisah. Sebagaimana zat Allah seperti juga sifatnya. Laisa kamitslihi. Sifatnya kada ada awal, kidamnya. Sifatnya baka. Ini sama kayak itu juga. Allah Ta'ala nyata kayak itu juga sifatnya. Karena sifat itu bukan dicipta. Kalau dicipta lain sifat. Hanya menampakkan keagungan zat untuk bisa dikenal lalu dinamai sifat. Bahasa orangnya ta'yunul awal. Itu perlu disampaikan kepada umat. Seseorang berkata bermula wujudkan ia wujud Allah Ta'ala. Itu kafir di dalam hukum martabat syariat. Mana bisa kayak itu? Tampak benar seorang hamba Allah Ta'ala Tuhan mau wujud kita wujud Allah ada mau karena salah membaca dan salah memahami itu harus dipecah. Wujudku adalah wujud Allah, wujudku adalah jalan atau tanda untuk mengenal Allah. Itu bisa karena apa itu jalannya? Lewati dalilnya baru semesta alam apa ada masuk badan kita. Kalau wujudku, wujud Allah, wujudku, wujud zat itu sifat tadi. Sedangkan sifat itu menjadi rahasia. Ada mau sih makhluknya ini. Dan jadi pakapiran aja mengaji. Bilang bawa umuran kayak itu jagawian. Boleh manusia aja. Karena membaca kitab tanpa ilmu pengetahuan. Nang belajar ini cocok juga sama pada kada tahu juga. Ibarat menangkap hantu. Bayangan aja ditangkap kada ada hak. Orang ditangkap orang tuh hak ada wujud. Kalau makan rambutannya itu ada biji, ada kulitnya, ada rasanya. Kayak itu orang. Kalau mengenal Allah Ta'ala. Yang mengenal bayangan kan. Allah ain nang ada. Allah tuh zat nang ada. Bukan kada ada. Tetapi dia sangat sempurna dan sangat maha suci. Sehingga lalu kada kau dikenal. Kada kau dirupa, kada kau diapai. Tetapi ada. Lebih bahasa orang daripada nang ada nih. Kalau nang ada nih ini bisa hilang kada ada. Kalau Allah ada. Nah, karena kesalahan di dalam sistem membaca. Karangan daripada Ma'ariful Iman Ibn Alawi bin Abu Bakar. Mazhab Syafi'i juga dari Sayyidah Husain. Di situ dikatakan seorang mengata bahwa wujudku ya wujud Allah, maka oleh beliau jadilah dia kafir. Seorang mengata bahwa Muhammad itu ya sifat Allah, itu kafir. Manusia itu ya sifat Allah, kafir. Seorang berkata ada nang lain pada Allah Ta'ala bersifat qadim, maka jatuh kafir. Itu sudah memang kayak itu hukum. Hukum di dalam martabat syariat untuk memelihara salah nih. Karena sangat besarnya kesalahan di dalam martabat tauhid etikat. Umuran, maka beliau mengatakan dia akan kekal dalam neraka. Karena ia tidak muslim dan tidak mukmin. Ada Tuhan Allah Ta'ala. Kesalahan di mananya karena tidak mengikuti jejak langkah Rasulullah di dalam martabat ilmunya. Ilmu aja apa aja sudah tolak kecuali nang ilmu dari Rasulullah kemudian diajarkan terus. Artinya dilihat ya selidiki aja apakah Rasulullah menyatakan bahwa manusia ini ya sifat Allah. Ada. Itu kesalahan di dalam manusia berbicara tentang makna hadis perkataan auli al-insan sirri sifati wasifati lagairi. Bermula insan itu rahasiaku sifatku kada lain pada aku. Kesalahan membaca bermula insan itu rahasiaku bukan aku dan bukan sifatku. Kan kayak itu bacaannya. Itu kan kesalahan yang mencatat. Kenapa berarti mencatat manusia itu ilahi sifat Allah. Sedangkan perkataan itu bermula manusia sir rahasiaku. Bukan aku dan bukan sifatku. Kan itu artinya rahasiaku itu apabila dipecah. Itu sifatku. Apabila dipahami dan dipecah. Artinya ada lagi mempunyai ilmu di situ dan hakikatnya. Sifatku itu kada lain pada aku. Kan perkataan ini asalnya lalu ditulislah secara Melayu. Kesalahan membaca dan kesalahan belajar dan mengajar.
Maka inilah manaqib Syekh Somad untuk membahas masalah-masalah itu. Karena beliau menghimpun antara syariat dan beliau makamnya di dalam martabat yang bisa dipakai sebagai taan kada jangan tersalah. Alhamdulillah Allah memberi kekuatan kita bisa membahas-bahas kitab orang dahulu untuk menyelamatkan orang dahulu di dalam kuburnya agar supaya jangan manusia ini menimpakan kesalahannya kepada pengarang. Nah, guru-guru kita bahasan ini baiki barisnya, ini baiki akan ini, baiki akan ini. Ada sama mudah, kalau ilmu syariat sangat mudah aja, tapi begitu ilmu ma'rifat sangat susahnya. Kalau tidak Allah beri kekuatan. Isinya mereka yang di dalam kubur terima kasih. Apabila sudah sayukungkan kawan membujurkan kitab itu menyelesaikan dengan ahlu sunnah jamaah, ada lagi di sana tuh keraguan. Itu kan bermasalah. Karangan ini bertanggung jawab di hadapan Allah apabila salah orang makai. Apa alasannya? Dan sebab apa ini? Itu kalau rata-rata seluruhnya kayak itu. Allah menolongi pada orang yang sudah mengarang ini, berilah ada orang yang kawa membahas itu dan untuk menyempurnakan yang salah ini yang bujur kayak ini. Itu sangat bahagianya aja kita. Umuran ya salah yang dipegang kayak apa? Jadi Tuhan, jadi Nabi Muhammad. Salah memakai. Nur Sidin bukan Nabi Muhammad. Kalau Nur Sidin pembicaraannya bukan beliaunya, tapi nurnya. Nurnya itu di atas daripada beliau. Kalau berbicara di dalam sejarah Nur Rasulullah 2000 tahun itu Nutfah Sidin nang dari Nur. Kalau Nur Sidin tidak ada kata ribu, itu awal. Awal daripada seluruh yang ada. Ada maulah Allah Ta'ala nang diulah Nur itu aja sikung. Maka Allah menghadaki dari Nur itu bahannya jahillah semesta alam. Kan kayak itu bacaannya. Dan itu tertulis di dalam hadis. Dia punya sanad tuh hadis nang dari Abdul Razak dan punya sanadnya sampai kepada Rasulullah. Kemudian disuruh dibahaslah ini hadis bagaimana hukumnya apa daif apa situ sudah ada pembahasan. Dari guru sekumpul menulisakan sudah dibagi pada sahabat. Siapa tahu di belakangnya ada orang bahas tentang Nur, padahal Nur itu ada hadisnya. Itu orang bohong kepada Rasulullah, ada membenarkan hadis Rasul karena sudah ada catatan. Ya punya sanad. Kemudian satu orang yang memberikan dibahas orangnya ini si Fulan bin si Fulan dan ini orangnya ini. Si Fulan ini sampai kepada yang terakhir. Artinya ada pembahasan ada orang Wahabi, orang yang anti pada Rasulullah tentang jalan mahabbah cinta. Itu yang dibahasnya, mereka membahas Nur itu. Tapi tidak punya dalil dasar, hanya membahas otak. Membahas agama punya dasar dari hadis Rasulullah, Quran, dan harus mengerti mufasirnya. Ini dari kitab mana. Ya hanya sekadar dia mempaham sendiri. Hafalan-hafalan otak. Dan ini pulang dibawa oleh mutasawwifah, pura-pura ahli ilmu kebatinan. Pura-pura aja ahli, tapi kan dia mengerti. Begitu membaca kitab salah. Maka diajarkanlah kepada umat nang kada tahu juga makai berumuran, makai nang salah. Jadi Nabi Muhammad, jadi Allah Ta'ala. Itu pangrasa tinggi. Sedangkan catatan di dalam martabat syariat orang nangka ini kakak dalam neraka kesiannya. Nah ini kan mana tuh manakibnya itu isinya itu. Dan merakabah ibadah hingga ia meninggalkan adat dan wani akan hawa nafsunya hilang halal sekalipun. Itu beliau di waktu Maria Dahdiri merakabah. Nah itu baru ada kita dengan pandangan mata. Dengan pandangan pangrasa. Rasa-rasa dilihat Allah. Ibadah itu isi daripada makna seseorang yang tunduk kepada Allah. Ibadah yang zahir. Karena dia terhubung pada jahil, maka seperti melawani hawa nafsu. Orang puasa meninggalkan makan minum.
Orang salat meninggalkan lupa pada Allah. Orang zakat meninggalkan cinta pada harta. Orang berhaji meninggalkan alam semesta. Mau harta kah, mau manusia kah, mau apakah. Kalau Allah perintah sudah tinggalkan semuanya. Al-Hajj Arafah. Berhaji isinya Arafah. Persatuan pandangan. Ada wujud kecuali wujud Allah. Di dalam rahasianya juga. Dalam pada jahirnya cungungan manusia di Arafah. Putih sebadataan. Di situ makna seluruhnya isi daripada Allah berdahulu nang mariadah kita. Maka badan diisilah di dalam badan ada nafsu, hawa ngarannya. Dan di hati diisi juga nafsu. Roh taibah, roh habisah. Nah seluruhnya ini lalu diriadah Allah Ta'ala mendidik Anda Bani Rabi Fa'asana ta'dibi, maka kepada umat sama. Maka di situ ada salat. Salat itu mendidik ingat hati. Lupa itu nafsu, ingatnya itu anugerah Allah. Apabila di waktu lupa, maka nafsu. Apabila di waktu ingat, itu anugerah. Pecahlah ingat itu menjadi martabat kata tarekah, ingat dengan hati. Maknawi hakikat ingat dengan memang Allah nang maulah ingat. Ada bisa ingat kita. Nah ini makna ingat. Nah inilah makna melawan hawa nafsu. Kita merasa ingat nafsu ngadannya. Apabila martabat maknawi tadi. Kita melepas kada merasa ingat kada bisi. Orang nama ingatakan ini nang hak dah. Maka lalu ay kada sing lupaan. Apabila di dalam martabat maknawi. Apabila ingat on Allah Ta'ala, kada pernah lupa lagi. Apabila kenal kepada Allah Ta'ala, kada pernah lagi salah. Apabila kenal, bahnu kada kenal, itu salah ilmu. Ingat, itu kada ingat lagi, salah juga. Kalau terhubung kepada Allah, terhubung ke Rasulullah aja, orang itu tak lihat Rasulullah, kada pernah lagi lupa. Guring aja, manusianya pada guring ketika lagi bininya, kada ingat anaknya, tapi kepada Rasulullah tetap ingat. Tak lagi di dalam kubur, mati hanya dipindah roh dari badan, tetap ingat pada Rasulullah. Apabila memang pernah bertemu. Kalau kita kada pernah bertemu, ya kada kawa. Rata-rata seluruhnya begitu mereka bertemu dengan Rasulullah kada pernah lagi lupa. Nah itulah anugerah Allah yang terbesar. Sama kepada Allah. Begitu Allah mengenalkan zatnya, kada pernah lagi kada kena. Begitu Allah memberi ingatan, kada pernah lagi lupa. Mau apa aja manusianya, mau nang kaya apa aja, kada pernah lagi orang lupa. Nah itulah nang ingat sebenarnya. Lalu diriyadah dilatihlah oleh Allah Ta'ala. Sehari 5 kali, puasa setahun, sebulan, zakat setahun sekali, zakat fardunya, dia berhaji kalau mampu, kalau kada mampu, ya ada wajib. Seluruhnya itu hanya isinya mariadah kita. Nah, setelah itu kita pulang mariadah diri kita dengan ilmu, dengan makna, hak kebenaran yang dari Allah ada bagaimana hati. Hati kebanyakan mengingat yang lain diputar supaya banyak mengingat Allah. Nah itu seluruhnya iya disebut ngarannya amal. Kita ambil awalnya iya disebut ilmu. Ilmu dan amal menyelamatkan seseorang daripada makna hawa nafsu. Tapi tidak ada manusia selama bernama manusia dia di dalam dirinya ada hawa nafsu. Tapi diselamatkan oleh Allah. Yang berbahaya ini karena tidak ada wujud ilmu, lalu beramal hawa nafsu hukumnya. Ilmu tapi tidak hak hawa nafsu ada. Jangan dikira di dalam ilmu tidak ada hawa nafsu. Kalau dia tidak hak, tidak benar, itu hawa nafsu. Terbawa oleh rangkaian jiwa pangrasa. Ini ilmu yang sebenarnya padahal kada berdasar daripada Al-Quran hadis ijma ulama kada bisik guru artinya. Dan kan beberapa orang seperti itu. Karena tidak ada punya guru, daur akhirnya. Kada sembahyang lagi, kada tahu di keluarga lagi, kada lagi berusaha orangnya. Karena sudah jadi Tuhan. Tahu lagi, nah.
lihat pisang orang, pisang Tuhan juga. Lihat luka orang diisi iwak, luka Tuhan juga. Nah ini kan udah akhirnya nih, ini nang dibujurakan orang nih, maka diutuslah Rasulullah, diutus guru-guru. Nah hak itu mengembalikan manusia jangan kayak itu. Artinya salah ilmu itu hawa nafsu, tapi bertutup. Talabangnya ilmu di dalamnya, bukan ilmu juhal. Kejahilan seseorang dengan Allah, itu kesalahannya. Nah itulah lalu ada aja guru kita kayak apakah bentuknya, tapi dia punya ilmu hak. Ahlus sunnah wal jamaah itu sangat berharga dari orang terbang di atas. Tapi istirahat dilanjur oleh Allah. Dia bisa menghilang, bisa mendatangkan barang menjadi emas. Ada harganya di sisi Allah lebih. Nah hak itu lebih. Karena ia menyelamatkan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sambungannya tiadalah ya tidur pada malam hari itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, menjangkan umur kita selama dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin awliya wa syuhada wal salihin dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dunia wal akhirah. Di sini suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidatina sabi rasulillah ajmain. Allahumma salli salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa jadatan bi ilmi wa barakatan rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakrati maut wa najatan minan nar wa hisab. Rabbana qulubana bihamdika rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya